Oke, oke. Kalau jawab pegang mic-nya Ustaz ya. Siap. Standby. Standby ya, Mbak. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silver TV? Berjumpa lagi dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Bersama saya Reza Mulyalianti, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda. Tentunya bersama narasumber yang dari mana cuy? Ulangan. Dari apa? Siap? Standby. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa kalau begini? Siapa Pak Ustaz? Ayo. Ini bunyinya. Ini yang jawab. Ini bunyinya. Apa Pak Ustaz? Iya. Ya, assalamualaikum bengkel. Ya, waalaikumsalam. Ya, Jadi di motor. ya Pak. Lapis. Apa? Yang semi bela, yang KW, ganti yang KW biar berapa? Mas. Iya siap dari WA galo-galo ya, toko galo-galo jadi WA galo ya. Ya, apa nih? Apa nih ya? Semua jadi WA. Siap Ustaz. Ya. Volumenya udah dikurangi Ustaz. Volumenya. Coba tak ini. Ini ya? Nyalain handphone Cek, lagi. cek. Enggak. Oh ini sudah dimatikan ini, sudah di off ini. Oke, aman aja Ustaz. Siap. Standby. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Lagi TV? Berjumpa lagi bersama saya Reza Mulyalianti dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa Silam Lagi TV, selama 30 menit ke depan, saya Reza Mulyalianti akan menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi yang menarik. Dan saat ini saya bersama seorang narasumber, yakni Haji Tabrani dan Ustadz Alfi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ustadz, kali ini bahasan kita, tema up to date kita kali ini yakni LPT Kimura berhasil cetak kori dan Korea terbaik. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Oke Ustadz, langsung saja Ustadz ya. Iya, Ustadz, silakan. apa sih kesibukannya saat ini Ustadz? Untuk kesibukan pribadi sekarang itu biasalah ngajar TPA di rumah, kegiatan utama, kemudian imam sholat di sholat di mana ibu bupati tinggal di Pendopoan, kemudian ada tambahan tugas imam di Masjid Agung Al-Bari Kota Pontianak. Masya Allah. Dan Ustadz Alfi, apa kesibukannya Ustadz? Yang iring dia. Jadi di mana-mana harus berdoa Ya. Oke Ustadz. Ustadz, kemarin tuh kan kita sempat mengikuti LPTK tingkat provinsi Sumatera Selatan. Musabaqah. Ustadz. Iya. Oke, gimana Ustadz perasaannya setelah mendapatkan juara 3 seprovinsi Sumatera Selatan? Boleh diceritakan kepada pemirsa Selamat TV di rumah Ustadz? Terima kasih. Tentunya sangat bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama LPTQ di bawah binaan Ibu Hajah Ratna Mahmud sebagai Bupati Musirawas. Alhamdulillah Musirawas mendapatkan juara umum 3 di perlombaan LPTQ di Sumatera Selatan kemarin. Kami sebagai pengurus tentunya sangat bangga dan bahagia. Oke Ustadz, terkait dengan persiapan ya Ustadz, apa sih yang dilakukan persiapan sebelum kita mendapatkan juara 3 seprovinsi Sumatera Selatan? Pasti ada dong persiapan yang kita lakukan Ustadz. Oh iya pasti. Apa Ustadz? Ustadz, ceritakan Ustadz. Kami mengadakan beberapa bulan sebelumnya itu pembinaan yang kami lakukan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain untuk mendapatkan peserta yang kami anggap layak untuk tampil di tingkat provinsi Sumatera Selatan dari berbagai macam cabang. Dan alhamdulillah setelah mengadakan pembinaan sekian bulan kami mendapatkan peserta itu. Kemudian peserta itu kami kumpulkan di rumah dinas
Bupati waktu itu, ya Pak Ustadz ya. Kemudian kita adakan pembinaan secara khusus untuk mereka yang kami siapkan untuk jadi duta atau jadi peserta MTQ yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Oke Ustaz, tadi kan Ustaz sempat cerita bahwa untuk menuju ke MTQ tingkat provinsi itu tidak gampang harus seleksi Ustaz. Betul. Seleksi seperti apa sih Ustaz yang kita lakukan? Oh, tentu sangat selektif kami menyeleksi para peserta ini ya. Bahkan saking kami pengen mendapatkan peserta yang betul-betul kami inginkan untuk mendapatkan yang terbaik di Musyarawah, kami mendatangkan pelatih dari luar. Ya Ustaz, kami mendatangkan pelatih dari Jawa Barat yang skala nasional itu beliau. Artinya beliau memang juara nasional. Tidak puas dengan itu, kami juga mendatangkan pelatih dari Palembang yang kori internasional juga. Kebetulan yang dua itu tinggal di Jawa Barat, yang dua juga tinggal di Palembang, tapi sama-sama juara internasional. Dan di tangan dingin mereka, alhamdulillah peserta yang kami harapkan untuk mewakili Musyarawah di tingkat provinsi, alhamdulillah berhasil. Masya Allah, sungguh suatu pencapaian yang luar biasa Ustaz. Alhamdulillah, pencapaian tahun ini untuk kami pengurus LPTQ di bawah binaan Ibu Bupati Hajara Tanah Mahmud, Bupati Musyarawah, kemudian juga dibantu seorang Kabag Kesra yang Masya Allah sangat mengerti dan sangat paham tentang MTQ ini. Beliau berjibaku dengan kami bahu-membahu mengadakan pembinaan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, tidak kenal waktu, lelah, capek untuk mendapatkan peserta. Alhamdulillah kami berhasil, dan melalui media TV ini Masya Allah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabag Kesra yang telah membantu keuangan tentunya Pak Ustadz ya. segala sesuatunya dari beliau. Kalau kami hanya bisa bekerja lewat ilmu dan tenaga, sementara yang lain itu bantuan dari pemerintah Kabupaten Musyarawah melalui Pak Kabag Kesra. Masya Allah. Kalau Ustaz Alfi gimana Ustaz? Ya, Ada tambahan Ustaz terkait persiapan kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lengkap sebenarnya yang disampaikan oleh ketua kita Ustaz Kita Radikori, ketua LPTQ Kabupaten Musyarawah. Alhamdulillah beliau ini juga kori, pernah juara Provinsi Sumatera Selatan. Nah, makanya dipercaya oleh Ibu Bupati menjadi ketua lembaga pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Kabupaten Musyarawah. Ya. Sedikit mungkin yang tambahan dari apa yang beliau sampaikan dari pertanyaan yang diajukan oleh Mbak siapa tadi namanya? Melda. Mbak Melda ya, bahwa perasaannya tentu sangat bersyukur dan kita yakin bahwa hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah Allah, karunia Allah untuk Kabupaten Musyarawah. Ya. Musyarawah mantap, luar biasa. Ya. Kemudian yang disampaikan oleh beliau terkait persiapan segala macam itu secara umum alhamdulillah memang luar biasa proaktifnya dari Pak Kabag Kesra. Tentunya beliau dalam rangka membantu program Bupati Musyarawah untuk menjadikan Musyarawah mantap, dan banyak sekali hal-hal yang teknis yang kadang-kadang kafilah lain lalai. Hal-hal teknis, misalkan administrasi, ada yang tidak lengkap, didis. Ya, waktu technical meeting, walaupun hebat apapun korea yang kita miliki, kalau administrasinya tidak rapi, didis. Banyak ya, kemarin waktu technical meeting. Ketat ya Pak Ustaz? Ketat sekali. Masya Allah. Ya, jadi secara teknik kita juga harus rapi. Secara teknisnya, kita juga harus rajin pesan sama peserta. Sehebat apapun korea itu, hafidh-hafidh itu, ketika tampil sakit nggak bisa tampil maksimal.
Ini satu sebenarnya andalan kita itu anak Ustaz Faizin ya. Iya. Qori dan Hafiz satu juz dan tilawah musyarawas. Wafa namanya. Ketika tampil demam. Sangat sayang. Iya sayang. Padahal peluangnya untuk meraih medali di tingkat provinsi itu ada. Dan inilah kira-kira tambahan. Terima kasih. Oke, Ustaz. Kemudian Ustaz, kita kan dapat juara 3 nih tingkat provinsi Sumatera Selatan. Betul. Apa sih Ustaz yang kita dapatkan khususnya untuk MTQ atau LPTQ sendiri Ustaz? Alhamdulillah anak-anak kita yang mendapatkan peringkat juara 1, 2, dan 3 itu sebagaimana biasa mendapatkan piala, kemudian medali dan piagam penghargaan. Itu untuk anak-anak kita. Dan tentu kalau yang lainnya tuh seperti mendapatkan pengalaman, itulah sudah hal yang pasti. Bertambahnya kawan, itu sudah pasti. Tapi kalau untuk mendapatkan piala, tentu itu tujuan seluruh para pemenang dan para peserta. Ya. Betul Ustaz. Soalnya Ya. ada yang tambahin lagi? Alhamdulillah ada tambahan sedikit. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan Bapak Kiai Haji Mudrik Qori ya, beserta sekjen beliau Kanda Haji Agus Jaya LC. Untuk juara umum 1, 2, dan 3 mendapat apa kemarin Ustaz? TV dan laptop. Berapa ini tuh? 50 ini Pak. Dan laptop. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua LPTQ bersama sekjen dan tentunya kepada sponsor. Masya Allah Ustaz. Iya. Di segmen 1 aja kita sudah seheboh ini membahas Ustaz. Tapi sayang Ustaz, kita harus jeda sebentar. Siap. Iya, siap. Oke, Ustaz. Iya. Pemirsa selamat hari TV di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Biasa aman Ustaz ya? Alhamdulillah. Lebih kurang cerita lagi. Aman terus. Jadi Pak Mudrik Qori, terima kasih ya. Jadi kita masuk ke segmen kedua tentang jumlah LPTQ. Iya, siap. Kalau untuk pembinaan sendiri berapa lama Ustaz? Ada. Kemarin kita mengadakan pembinaan itu sekitar 4 bulan sebelum hari H. Dari akhir 4 bulan sebelum hari H. ya, dari Oktober ya. 4 bulan. 4 bulan sebelum pelaksanaan MTQ di kabupaten. Sudah persiapan. Ya, Jadi sudah kan persiapan. tahapannya kan dari MTQ kecamatan, Ya, kabupaten, provinsi. provinsi. Ya. Nanti boleh kita bantu Ustaz. Ya. Yang dilakukan di Musyarawat adalah jemput bola. Jemput bola. Mengadakan pembinaan ke Jemput bola mencari bibit-bibit. bibit-bibit yang berbakat dan berpotensi Dari tiap dari kecamatan. seluruh kecamatan. Boleh kita masuk Ustaz. Ya, masuk maksudnya ke pesantren-pesantren ke mana ya. Itu dibagi 4 zona ya. Iya, waktu itu Nah, zona dibagi saya 4 lupa itu. zona daerah Moratul ini, Lakitan dan sekitarnya dikumpulkan di Pondok Pesantren Kiai Usman Syafi'i ya. Nah, itu ya aku lupa itu sih. Nah, nanti boleh misalnya Iya, ya iya. secara teknis. Ya, saya tanda tangan sih nanti beliau yang paling hafal. Globalnya mungkin saya hafal, cuma kalau detailnya mungkin Pak Sekjen yang lebih hafal. Oh, itu tadi gimana cara Ya, membuat artinya jemput bola, Jemput jemput bola. bola ke lapangan. Bahasanya apa tuh? Menjemput peserta atau Kita bahasanya Pembinaan. seleksi pembinaan. seleksi Ya, pembinaan seperti apa Ustaz ya? Seleksi pembinaan ya. Seleksi pembinaan Pra MTQ. Bisa dikatakan per-MTQ. Ya, seleksi pembinaan pra MTQ. Iya. Dan menjaring kan. menjadi Menjaring, Ibaratnya mencari. kalau di nyanyi dangdut itu audisi. audisi. Siap cuy? Siap Ustaz? Siap. Nanti begini aja, sudah belum? Belum. Belum. Nanti pertanyaan yang apa tadi tuh masalah Jumlah pembinaan LPTQ mungkin saya bisa jawab. Kemudian yang itu tuh saya Sistem. sepotong, kemungkinan mungkin saya langsung beliau Oh, yang nanti biasa menyampaikan pancing. pancingan Ya, ya. Sistem. Pertanyaan Iya. berikutnya apa tuh? Setelah itu. Sistem pembinaan Qori dan Qoriah. Ya. Nanti Ustaz langsung aja yang untuk seleksinya. Ya, Terus nanti sudut pandang terhadap potensi Qori dan Qoriah itu bisa berarti harus tahu. ya sama. Oke. Itu saling melengkapi lah. Karena apa yang ada dalam pikiran beliau
mungkin ada yang perlu ditambah, kalau tidak perlu kan gitu. Ya Ustaz, maaf dulu. Ya Ustaz. Salam ya Ustaz. Belum, aku masih sibuk ini. Iya, lagi di Selampari TV, lagi wawancara. Sebentar ya. Ada, kamu ada WA ada, coba WA ada, coba dipasangkan dulu. Biar jalan semua. Bukan, kamu kan ada WA, coba dipoto ke dulu yang bentuk kamu tuh ya. Ini file kemarinku entah kemana hilang kan. Iya. Aku nomor 74 ya SK tuh. Ya coba. Yang punya kamu foto ke aku jiplak lagi. Ya. Makasih belumnya ya, lagi kubel ya. Bulanan penyumbang. Ya siap. Standby action. Terima kasih pemirsa Selampari TV di rumah, Anda masih bersama kami dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Kembali lagi bersama narasumber kita yaitu Haji Ustadz Tabrani dan Ustadz Alfi. Kita lanjut ya Ustadz ya. Oke Ustadz, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan gimana sih perasaan kita meraih juara 3 seperti Sumatera Selatan, serta berbagai rangkaian. Kita lanjut lagi nih Ustadz, karena bahasanya masih panjang banget Ustadz, bahasa pelan ya pemirsa. Oke Ustadz, kalau untuk jumlah LPTK sendiri di Muslimas itu gimana Ustadz? Berapa Ustadz? Langsung saya jawab ya. Jumlah LPTK tentu sebanyak jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas. Kami di LPTK Kabupaten itu setiap kecamatan membentuk satu LPTK. Kalau jumlah kecamatan di Musirawas berjumlah 14, berarti ada 14 LPTK yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan dari LPTK kecamatan-kecamatan inilah kami mendapatkan bibit-bibit potensi para qori dan qori'ah, hafiz dan hafizah, khotot dan para hadis, pada para penghafal hadis tentunya. Dan masih banyak lagi potensi yang ada di Kabupaten Musirawas untuk kegiatan MTQ. Oke Ustaz, kita sempat bilang bahwa melakukan seleksi dari tiap kecamatan. Itu gimana sistemnya Ustaz? Iya, jauh sebelum pelaksanaan MTQ di Kabupaten Musirawas, bahasanya tingkat Kabupaten Musirawas, kami sudah melaksanakan pra-MTQ atau bahasa seleksi pembinaan, atau kalau diibaratkan dangdut itu mencari bakat. Kami sengaja terjun ke kecamatan-kecamatan, ke pesantren-pesantren, dan bahkan saking inginnya LPTK Kabupaten mendapatkan peserta yang terbaik, dari 14 kecamatan itu kami bagi menjadi 4 zona. Dan mungkin Pak Sekjen lebih hafal untuk menerangkan itu. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Mbak Melda ya. Jadi terkait pertanyaan tentang bagaimana persiapan, ini sebenarnya rasa ingin kita bangkit ya, rasa ingin kita maju, ingin kita Musirawas ini tidak dipandang sebelah mata ya oleh kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Maka LPTK bersama pemerintah, Pak Kapolkesra dan Ibu Bupati Musirawas serta kawan-kawan yang lainnya berusaha bagaimana supaya di MTQ tahun 2022 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena tiap tahun ya MTQ. Dimana tahun terakhir itu kita juara umum itu 2010 ya. Nah, 2010 habis itu nggak pernah lagi muncul di 3 besar ya. Redup ya Pak? Redup. Nah, mudah-mudahan ketika di pemerintahan Ibu Ratna Mahmud ini dengan program Musirawas mantapnya, maju mandiri bermartabat ya, dan sangat konsen sekali dengan keagamaan khususnya di bidang Al-Quran, di mana beliau mendirikan rumah-rumah tahfidz ya, setiap desa dan kelurahan yang progresnya insya Allah mudah-mudahan ada semua setiap desa dan kelurahan. Maka tentunya ini menjadi pemacu kita, di mana supaya ketika kalau di 2020 MTQ Sumsel Musirawas berada di peringkat 15 waktu itu ya,
dan alhamdulillah di tahun 2021 bisa naik peringkat 10. Maka di 2022 ini kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin minimal masuk dalam 5 besar. Awalnya tekad kita itu di 2002 ini masuk 5 besar. Nah, akhirnya berbagai upaya kita lakukan, termasuk disampaikan oleh Ustadz Tabrani Qori tadi, mungkin potensi-potensi yang terpendam di bumi Musirawas ini belum terjamah gitu kan. Maka kita punya inisiatif LPTQ bersama Pemda Musirawas untuk roadshow, bahasanya roadshow turun ke jemput bola ke kecamatan-kecamatan, ke pesantren-pesantren di mana di situ mungkin ada emas-emas yang terpendam ya, emas-emas yang terpendam dari anak-anak putra-putri Musirawas yang kita banggakan ini, khususnya di bidang Al-Quran. Waktu itu 4 bulan sebelum pelaksanaan di kabupaten, zonanya karena luasnya Kabupaten Musirawas, zonanya kita bagi 4 zona ya. Di mana untuk kawasan Muara Kelimi, Lakitan kita adakan seleksi pembinaannya ya di pesantren Darussalamah. Pesantren Darussalamah asuhan Kiai Haji Kiai Usman Syafi'i, Ketua PCNU Musirawas. Di sanalah kita kumpul qori-qori'a yang berbakat, berkoordinasi dengan LPTQ dan pihak kecamatan ya masing-masing sesuai dengan jadwalnya, untuk agar mereka mengumpulkan mana potensi-potensi yang berbakat, bawa sana biar nanti dari LPTQ menyeleksi mana kira-kira yang bisa layak dan pantas bisa dibawa untuk ke tingkat provinsi Sumatera Selatan untuk membawa nama baik Sumatera Selatan ini. Nah itu di wilayah situ. Kemudian di wilayah daerah tengah itu Selangit, Terawas ya, Tugu Mulyo ya, termasuk Megang Sakti, kita kumpulkan di pondok pesantrennya Ustadz Abrori, pesantren Madrasatul Quran Mataram ya, Tugu Mulyo. Alhamdulillah di sana juga berkumpul, dilakukan kalau di lagu dangdut itu audisi lah. Nah setelah itu termasuk di kawasan yang selain itu di Masjid Agung ya. Selain itu di Masjid Agung Muara Binti Kabupaten Musirawas dilaksanakan juga proses seleksi pembinaan itu. Nah dari hasil seleksi pembinaan itu maka kita adakan TC ya, pelatihan khusus training center supaya yang sudah diseleksi tadi tambah diasah bakat-bakatnya. Nah harapan kita mereka ini nanti sukses dalam ketika tampil di MTQ Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata bukan hanya di Musirawas saja, kita anak-anak kita ini Musirawas ini ternyata alhamdulillah banyak juga yang memang sudah belajar secara mandiri maupun dikirim oleh pemerintah daerah Kabupaten Musirawas untuk belajar mengasah ilmu yang sudah mereka dapat. Nah, contoh anak beliau ini, Ustaz Sahrul Qadir ya. Ustaz Sahrul Qadir sudah punya bakat dia, sudah pandai membaca Al-Quran yang ketika kalau dia ngaji orang itu tertegun ya, gitu. Orang itu sejuk. Nah, beliau dikirim untuk belajar di tempat penggodokan yang di situ lahir kori-kori internasional seperti Muammar Z.A, seperti siapa yang dari Mukmin Mubarak. Di situ kori-kori internasional dilahirkan di situ. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kudang, Garut. Nah kita alhamdulillah mulai tahun kemarin itu sudah mulai mengirim anak-anak Musirawas yang punya potensi untuk diasah, untuk dipertajam keilmuannya. Kalau bahasa Pak Ki Agus Effendi Peri itu, kalau berangkat ke sana kucing, harapannya balik nanti jadi harimau. Kira-kira. Nah, alhamdulillah harimau itu sekarang sudah mulai muncul. Seperti salah satu contoh anak beliau ini, kan Ustaz Sahrul Qadir ya. Ada lagi yang dari Terawas itu, siapa namanya yang kemarin di Majus? Baghdadi ya. Itu alhamdulillah. Syafi'i Al-Baghdadi, ada juga banyak sekali pokoknya yang sudah. Inilah termasuk bagian daripada upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Musirawas menggandeng LPTQ untuk menggali potensi-potensi dari masyarakat Kabupaten Musirawas. Supaya apa? Harapan kita kalau tahun ini peringkat 5 besar yang ditargetkan ternyata tembus ke 3 besar, mudah-mudahan tahun depan juara umum Musirawas mantap. Inilah yang kita lakukan ya. Masya Allah Ustaz, ternyata Musirawas
tidak main-main untuk mencetak Benar. akronim dan kaligrafi. Nah kalau di bidang kaligrafi ya, itu di belajar mereka fokusnya di Lemka, lembaga kaligrafi yang bertempat di Sukabumi. Nah itu alhamdulillah kemarin itu salah satu yang perebut emas dan perak itu suami istri. Masya Allah. Kayak Ustadz Dedi Irama di Tilawah Dewasa ya, Tilawah Dewasa Ustadz Dedi Irama suami istri dapat medali semua. Nah di kaligrafi orang Banpres itu suami istri dapat medali semua. Alhamdulillah cabang kaligrafi. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Musirawas memang Mantap. Ustaz nggak kerasa nih Ustaz sangat, aduh, menarik sekali untuk dibahas ya. Saya kita berjeda lagi oleh Iya, waktu. siap. Iya iya. iya iya. Oke Ustaz, kita break sebentar ya Ustaz. Iya, siap. Pemirsa Selamat TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali. Cut. Aduh, Konsultasi ya. Isolasi ya. Sama action. Pemirsa Selamat TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Oke. Oke. Apa tadi ini? Penuh. Oh, tapi aman ya? Menarik sekali Ustaz, Insya Allah. Gak kerasa Ustaz, kita mau segmen ketiga. Iya. Minum dulu biar tambah semangat. Nanti kita lanjut tentang ini Ustaz, pada tadi potensi Core dan Korea berarti sudah dibahas secara Iya. langsung. Kita langsung sistem pembinaan Core dan Korea juga sudah tadi kan sudah lingkup Ustaz. Kita langsung masuk ke segmen ketiga, kendala. Kendala Ustaz sama bentuk wujud perhatian pemerintah. Terakhir baru harapan. Oke, Ustaz. Kendala Saat pembinaan Ustaz. Pembinaan, ya. Mungkin waktu, jarak. Praseleksi MTQ Ustaz. Seleksi sebelum kan kendala praseleksi MTQ. oh karena kendala kemarin itu karena masuk musim Covid. Betul, musim Covid kan waktu itu. Betul Ustaz. Tapi sekarang kan kita udah di Ya. pemerintah udah mau pas masker. Berarti kita sudah bersama dengan Covid. Iya, Ustaz. alhamdulillah sudah ikut makan bakso Covid. Aman cuy? Kira-kira bos. Bentar Ustaz ya. Iya, siap. Ya. Hmm, Siap. siap. Semua standby. Action. Terima kasih pemirsa Selamat TV, Anda masih bersama kami dalam program acara Up to Date, berikan info terkini. Aduh Ustaz, tidak terasa kita udah segmen terakhir Ustaz. Bahasanya sangat menarik sekali untuk dibahas Ustaz. Perasaan baru 1 menit. Nih. Oke Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz ya. Ustaz tadi kan Ustaz sudah banyak sekali bercerita tentang praseleksi MTQ Ustaz. Betul. Terus Ustaz, apa sih kendala yang dihadapi Ustaz saat pelaksanaan seleksi tersebut Ustaz? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Yang namanya mau menuju satu kejuaraan dan kita memang pengen yang terbaik, tentu kendala itu pasti ada. Apalagi pas MTQ kemarin, sebagaimana yang kita tahu, kendala yang paling utama itu kan kita nggak boleh kumpul karena musim Covid. Kami mensiasatinya dengan berbagai macam cara, minta izin dengan yang berwenang dan alhamdulillah mendapatkan izin. Bukan hanya itu saja, kendala jarak juga jadi masalah. Kemudian waktu anak-anak kita juga jadi masalah. Kenapa? Karena pas waktu pembinaan itu anak-anak kita sedang melaksanakan belajar di sekolah-sekolah mereka. Sementara kita juga punya program dari LPTK ini untuk mengadakan pembinaan. Dan ini jadi masalah. Anak-anak juga bermasalah, di hati mereka ingin mengikut pembinaan yang kami adakan, sementara anak-anak kita juga punya keterikatan dengan sekolahnya. Ini masalah yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah berkat kecekatan Pak Sekjen ini berkomunikasi dengan sekolah-sekolah di mana anak kita sekolah, minta tolong, minta waktu, minta izin. Beliau ini tugasnya, dan alhamdulillah proaktif dari sekolah-sekolah di mana anak-anak kita belajar, memberikan waktu, memberikan dispensasi untuk diberikan kepada kami untuk mengikuti pembinaan dari LPTQ itu.
suka dukanya anak-anak ketika mengikuti program pembinaan dari kami. Banyaklah dukanya sebenarnya, karena begitu sterilnya kami dengan peserta, begitu kuatnya para pelatih, para pembina untuk para peserta, bahkan sterilisasi, harus tidur jam sekian, makannya harus begini, ini dari pelatih. Dan alhamdulillah dengan berbagai macam rintangan, tantangan, mereka bisa melalui. Alhamdulillah. Alhamdulillah mereka bisa melalui segala rangkaian yang diberikan oleh pelatih sehingga bisa juara 3 ya. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Target nih Ustaz untuk FTQ selanjutnya ini apa Ustaz? Kita kan udah juara 3 nih Ustaz. Iya. Ada nggak kita target? Aduh mau juara umum nih. Kembali lagi flashback ke tahun 2010. Iya. Betul Ustaz? Ada nggak gitu Ustaz? Betul, Pak. Kalau yang namanya keinginan itu pasti selalu ada. Apalagi kami sekarang sudah ada di peringkat ketiga, Pak Sekjen. Iya. Tentu dengan peringkat ketiga ini, ya manusiawi kalau kami ingin yang nomor 1. Begitu kan, Mbak ya? Betul Ustaz. Pasti itu tidak hanya Musirawas, tapi kabupaten yang lain juga yang dapat juara 1 pasti ingin mempertahankan juara 1-nya. Fastabiqul khairat. Di mana kami pengen merebut juara 1, orang yang juara 1 pengen mempertahankan juara 1-nya. Dan untuk itu tentu ke depan kami akan lebih giat lagi, kami akan lebih siap lagi untuk melaksanakan apa yang sudah kami sampaikan tadi, program latihan, program pembinaan, itu pastinya akan kami lebih tingkatkan lagi. Itulah. Juga ini sebagai motivasi Ustaz, dimana Ustaz tadi sempat bercerita bahwa untuk tahun ini rencana kita, target kita berada di 5 besar. Ternyata lebih target kita berada di 3 besar. Justru ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi pada MTQ selanjutnya Ustaz ya. Betul. Betul Ustaz. Apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, hadza min fadli rabbi, ini betul-betul anugerah karunia dari Allah. Waktu kami berangkat, memang kami punya cita-cita, kami ingin finish di 5 besar. Karena batas itulah kemampuan kami. Kami juga bisa melihat potensi anak-anak kami kan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang lain. Bahkan mungkin kelupaan dari Pak Sekjen menyampaikan, dari anak kita yang tidak kita andalkan, tidak kita sangka-sangka untuk masuk final, ternyata masuk final. Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa. Kejutan Ustaz. Berkejutan. Betul, tangan dingin dari seorang pelatih dan kesabaran dari para pembina, para ofisial untuk anak-anak kami. Karena sebagaimana yang Mbak tahu bahwa menghadapi anak-anak seusia itu betul-betul dibutuhkan kesabaran. Jam tidur harus dikontrol. Karena kalau tidak, mereka asik dengan HP-nya, lupa dengan latihannya. Tapi alhamdulillah para pembina kami berhati lapang, ofisial kami begitu sabar, pelatih yang begitu luar biasa dengan anak-anak. Instingnya jalan. Instingnya jalan. Jadi seorang pelatih yang betul-betul kami harapkan adalah mengerti betul tentang potensi yang ada di dalam anak tersebut. Gitu. Jadi bisa nyambung apa yang diinginkan oleh anak. Pelatih harus betul-betul mengerti dan bisa menyambungkan apa yang dia punya. Itu tidak terlepas dari usaha dan doa. Ya. Alhamdulillah, tentunya juga dukungan dari ibu pembina kami, Ibu Hajah Ratna Mahmud sebagai bupati. Dan sekali lagi kecekatan, keterampilan dari seorang kabak kesra yang luar biasa mantap. Masya Allah. Musirawas. Mantap. Oke Bapak, untuk Ustaz Alfi, Ya. Ustaz gimana Ustaz bentuk Ya, perhatian silakan. dari Iya, baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah memang untuk meraih sebuah prestasi itu melalui berbagai proses yang sulit, tantangan, rintangan, hambatan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Seperti contoh misalnya musim sekolah ternyata agak perlu komunikasi. Ternyata bukan hanya itu. Potensi-potensi kita juga ada yang lagi mondok di luar ya, luar Musirawas, di Palembang, di Jawa. Nah, itu demi untuk meraih
prestasi tadi kita upayakan mereka yang punya potensi tadi dikumpulkan juga, diadakan training di mana mereka belajar seperti di Kudang. Kita TC-nya di Kudang, pelatihnya dari kori-kori internasional yang ada di situ di Jawa Barat. Di Palembang demikian juga ya, pelatihnya kita minta kepada kori-kori internasional ya yang ada di Palembang supaya efektif gitu kan. Ini dalam rangka mencari solusi mengatasi kendala tadi. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul, ada semuanya solusinya. Ada masalah, Ada masalah, ada solusinya insya Allah. Dan wujud perhatian pemerintah luar biasa. Mbak Mel. Iya, Mbak Mel. Ini tentunya sebagai pemain ini dulu ya. Saya juga pernah berkecimpung di MTQ semasa masih pelajar dulu juga pernah. Ketika ada wujud perhatian yang luar biasa dari pemerintah ya, ini senang sekali. Senang banget. Kita ini kalau untuk urusan Al-Quran diperhatikan oleh pemerintah atau tidak diperhatikan tetap jalan. Tetapi ketika itu mendapat support yang penuh luar biasa dari pemerintah, bagaimana untuk menggali potensi-potensi ya, mengasah potensi-potensi yang ada, itu disupport penuh oleh pemerintah, itu luar biasa. Dan ini mudah-mudahan jadi ladang amal. Contoh begini, untuk kori-kori ya, baik yang sedang belajar maupun yang sudah beraktivitas di masyarakat, pemerintah Kabupaten Musirawas mempersiapkan mereka untuk menjadi guru-guru rumah tahfidz ya. Guru-guru rumah tahfidz Al-Quran yang diprogramkan oleh pemerintah Musirawas di bawah kepemimpinan Ibu Haja Ratna Mahmud untuk menuju Musirawas mantap. Nah, guru-guru rumah tahfidz Al-Quran ini diambil skala prioritasnya adalah potensi-potensi lokal yang ada. Termasuk diantaranya misalnya pemenang-pemenang MTQ, juara-juara MTQ, mereka yang menjadi salah satu prioritas untuk menjadi guru-guru rumah tahfidz. Supaya apa? Ada regenerasi seperti beliau ini sudah meregenerasi, ya kan? Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, orang-orang yang sekarang masih muda ini nanti tua, tidak bisa lagi ikut MTQ, maka juga ada perlu regenerasi. Ya. Regenerasi. Nah, dari program seperti rumah tahfidz itu juga di rumah tahfidz akan mengundang kori-kori yang akan mengajar mereka by daring, itu dari kori-kori internasional juga. Ini merupakan perhatian yang luar biasa diprogramkan oleh pemerintah Ibu Haja Ratna Mahmud ini. Ini alhamdulillah bersyukur. Terima kasih Ibu Bupati. Saya pribadi mengucapkan terima kasih Ibu Bupati karena Ibu Bupati memperhatikan agama, karena Ibu Bupati memperhatikan Al-Quran. Saya rela siang dan malam untuk membantu perjuangan Ibu Bupati untuk menuju Musirawas mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Ini keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Insya Allah sangat bagus sekali bentuk perhatian pemerintah terhadap kori Kabupaten Musirawas khususnya Ustaz. Aduh Ustaz, sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Iya, saya waktunya ya. Harapan, kesan baik untuk pemerintah ataupun untuk generasi muda selanjutnya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zohri tadi sebagai Sekjen LPTQ sudah cukup. Harapan kami ke depan ya tentu mengharapkan yang lebih baik, dan mudah-mudahan LPTQ ke depan juga lebih baik lagi, perhatian dari pemerintah lebih baik lagi, dan LPTQ juga bekerja ke depan lebih baik lagi. Dan harapan kami untuk anak-anak kami juga yang kini sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 agar tidak terlalu bangga dengan apa yang sudah didapatkan, tapi jadikan ini jadikan cambuk untuk lebih baik lagi. Kami dari LPTQ ini sangat berharap anak-anak kami yang sekarang mendapatkan predikat juara 1 itu bisa yang terbaik nanti di nasional. Amin. Ini harapan kami. Jadi sekarang ini Musirawas bangga karena sudah mendudukan predikat 3 untuk anak-anaknya. Tapi akan lebih bangga lagi kalau yang sekarang ini mewakili Sumsel akan tembus ke nasional. Jadi turun dari nasional atas nama Musirawas. Maka Musirawas semakin mantap. Saya jadi ingat suatu kata Ustaz seperti ini. Langit tidak pernah menunjukkan bahwa dia tinggi Ustaz.
Ustaz. Betul. Seperti itu. Mungkin untuk yang mendapatkan juara 1 tadi Ustaz. Iya. Untuk anak-anak kami yang juara 1 agar menghilangkan rasa bangganya. Betul. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, jadikan ini cambuk untuk lebih maju lagi. Ingat, tujuan kita bukan di provinsi tapi nasional, bahkan internasional. Gitu. Karena program LPTQ pengennya seperti itu. LPTQ Musyawarah Go internasional. Amin, amin, amin. Ya. Sehingga nantinya bisa memberikan generasi yang terbaik dari masyarakat. Amin. Ustaz Alvin, ada tambahan pesan harapan kedepannya Ustaz? Ya, yang saya harapkan dari pemerintah supaya tetap istiqomah. Betul. Tetap istiqomah. Apa yang sudah menjadi kebijakan ini, kebijakan untuk bidang keagamaan ini sangat luar biasa. Ya. Semoga ini menjadi ladang amal bagi Ibu Bupati, Ibu Hajarana Mahmud, dan bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan keagamaan hal-hal positif seperti ini. Mari kita bahu-membahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, gotong royong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu gotong royong bahu-membahu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terima kasih, itu saja pesan dan kesan Masya saya. Allah, sungguh dalam Ustaz, sangat harapan yang besar untuk Kabupaten Musirawas. Sangat berapi-api beliau akan menyampaikan program Bupati. Betul, Ustaz. Yang jelas kita yang diperhatikan sekali oleh Ibu Bupati itu generasi yang ada saat ini jangan sampai tergerus oleh arus yang negatif, Betul Ustaz. di mana pengaruh lingkungannya sangat luar biasa, dan alhamdulillah ini bukan hanya katanya tapi beliau action dalam bentuk kebijakan. Langsung terjun ke lapangan, ya. Safari Ramadan beliau keliling langsung, di mana di situ diprogramkan kegiatan-kegiatan di mana berkumpul masyarakat. Beliau sosialisasikan bahwa kita harus memperhatikan generasi kita ke depan menjadi lebih baik. Ternyata ini seiring sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, ya, kalau keliru dikoreksi, Kiai. Wal yakhshal ladzi, hendaklah kamu itu merasa takut, merasa khawatir jika kamu meninggalkan generasi setelah kamu generasi yang lemah, ya. Generasi yang lemah apa saja? Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, ya. Termasuk mudah-mudahan tidak lemah syahwat. Iya. Ini dilakukan oleh Ibu Bupati untuk mempersiapkan generasi yang kuat, artinya kebalikan dari lemah kan kuat. Kuat imannya, kuat ilmunya, bagus akhlaknya. Dengan program-program menuju Musyawarah mantap, maju mandiri dan bermartabat, pondok pesantren diperhatikan oleh beliau yang mungkin selama ini banyak yang belum tersentuh, disentuh. Ya. Luar biasa. Rumah tahfidz, ya, digalakan. Ini sungguh saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Terima kasih. Iya. Sayang sekali Ustaz, lagi-lagi kita disahkan oleh waktu. Iya, makasih. Terima kasih Ustaz telah Siap. mau Sama-sama. Ayo Ustaz. Terima kasih. Oke. Pemirsa Selamat TV, demikianlah tayangan. Oh, investigasi tadi. Oh, siap? Masuk posnya apa? Yo, action. Pemirsa Selamat TV, demikianlah tayangan program Up to Date. Semoga apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Reza Mendalanti beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ustaz, makasih ya, Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Menarik sekali Ustaz bahasannya. Iya. Sayang sekali kita bisa berjawab. Ya mudah-mudahan nanti diundang lagi oleh Sil TV. Terima kasih dan izin, saya punya podcast YouTube. Oke, Ustaz. Boleh saya minta supaya di like and subscribe. Like dan YouTube subscribe. saya punya namanya YouTube apa? Studio Podcast Musirawas Mantap. Jangan lupa like and subscribe, ya, cari itu di sana banyak konten-konten saya, ya. Apa itu Ustaz? Studio Podcast Musirawas Mantap itu wadah untuk mensosialisasikan kegiatan khususnya di bidang keagamaan dalam program menuju Musyawarah Mantap, termasuk kegiatan rumah tahfidz, kegiatan pesantren dan umum lah sifatnya. Soalnya termasuk ada juga yang hal kegiatan pribadi saya ada juga. Oke, siap. Mengisi kekosongannya Ustaz. Hah? Mengisi Ya, kekosongan. sebenarnya mengisi kepadatan. Orang kalau kan Ustaz apa ada?
Ustaz. Iya. Ustaz, mari Ustaz. Siap, makasih. Terima kasih Ustaz ya. Insya Allah kalian nanti mau Ustaz. Amin. Itu di TTV kita. TV ya. Kalau sama di YouTube. Di rumah karena anak-anak menghafal Quran, jadi saya nggak boleh setel TV. Jadi tutup. YouTube. Tuh. Nah, karena YouTube ada, di YouTube Facebook ada. ada. YouTube ada, Facebook ada ya. Facebook Selamat TV. Ya? Selamat TV. Siap, makasih. Kalau Ustaz Alfi, Ustaz Alfi siapa Ustaz? Zulfi Azyadi, SPDI. SPDI. Siapa tadi Ustaz? SPDI. Zulfi Azyadi, SPDI. Zu'alfi Alfi. Azyadi. Alfi. Azyadi. AZ Yadi. Nah, MPD. SPDI. Oh, SPD. Iya. Sepeda federal hitam. Alfi ya Ustaz. Iya, siap. Namanya keren sekali Ustaz. Alfi. Ya. Sesuai dengan uangnya juga. Keren Ustaz. Itu artinya orang tua saya ngasih nama itu ada maknanya. Zu mempunyai, Alfi 1000, Azyadi kelebihan. Jadi mempunyai 1000 kelebihan. Yang tampak lebih gemuk, lebih pendek. Yang penting sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat rezeki, sehat badan. Nanti main-main ke rumah. Siap, siap, Ustaz. Tinggal di mana, Dekat Ustaz? pedang. Belakang Masjid Nurul Iman itu. Lewat Selampali. Gesos Selampali itu ada masjid sebelah kanan, belakang masjid. Belakang masjid. Ya, di situ kita beraktivitas bersama keluarga. Sering ngisi ceramah Ustaz. Sering. Jajanan di kampung itu kan ada ibu-ibu Ustaz suka ngisi pengajian ibu-ibu. Jarang juga saya. Jarang. Saya banyak sibuk ngiring beliau ini. Nama bapak itu kan kenapa ada Tabrani Kori ini ya? Karena di tetangga sebelah kita ini ada Tabrani juga. Di Kota Kepang ini. Ha. Kemudian di ujung sana. Jadi yang memberi gelar dia Kori itu saya. Kita membuat SK kan. Tabrani banyak kali, ada Tabrani Kuah, ada Tabrani Farma, ada Tabrani. yang begawe di itu. Nah, untuk memilah-milah itu beliau ini belum ada gelarnya kan. Tabrani Kori. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai ke provinsi itu namanya. Apa nih Kori? Iya, Iya. bukan bapaknya Kori itu gelarnya. Gelar. Untuk supaya jangan salah panggil. Dikira nanti Tabrani yang Farma. tukang bukan, Tabrani yang tukang bakso. Pokoknya banyak nama Tabrani Ustaz. Iya, familiar. Buat aja Tabrani bersaudara. Tabrani ya Ustaz. Boleh Ustaz. Grup. Yang Iya, di grup Kebang Tabrani itu kan bersaudara. kami gelari Tabrani Nanti Belanda. kalau ada pilkada langsung tawarkan. Tabrani Belanda. Siap. Kami beri dia Tabrani Belanda karena memang punya besar tinggi belakang Oh, putih. iya. Nah, maka kami manggilnya Tabrani Belanda. Kak Sobrina. Ada Oh gitu gimana? Tabrani Pas di Farma. sini lagi. Soalnya oh oleh sudah begitu. Dia nengok dari belakang, maksudnya kalau depan tadi ke sini. Nengoknya kalau ngira ada jadi mampir. Sama nengok kamera. Iya, karena kan tahu kalau talk show kan di sini. Oh, dia lihat. Lihat. Oh. Sudah. Terus, dia trans apa kan? Bingin. Ingin telur. Bingin kalau Alah, main. Kami dulu bertetangga dengan Pak Sorehin itu, waktu kami di Manta Mulia. Kami sering ronda malam bersama-sama. Rumah berdekatan. Cuma rezeki berjauhan. Keren Ustaz. Iya. Terus setelah sekian tahun saya dapat rezeki rumah di Tabapingin, akhirnya pindah ke Tabapingin. Lama, terlalu lama di Marga Mulia itu. Sampai kalau waktu itu Hampir bulan aku cucu. iya betul. Kalau waktu itu ada rezeki untuk beli rumah di Marga Mulia, kemungkinan saya nggak mau pindah dari Marga Mulia. Udah terlalu nyaman Ustaz. Sudah terlalu nyaman dan ikatan persaudaraan di Marga Mulia itu Rasa. lebih terasa karena merasa sama-sama pendatang. Jadi adik nanti bisa rasakan ketika kita bergaul dengan orang sama-sama pendatang dengan bergaul dengan penduduk asli itu jauh beda. Jauh beda. Saya sudah merasakan Ustaz. Sama-sama pendatang itu lebih membawa, lebih terasa keterikatan dengan sesama
Karena merasa kita jauh dari Betul. keluarga. Jadi tetangga ini dulu. Betul. Tetangga ini orang tua. Tetangga ini harus kita. Itu terasa waktu di Marga Mulia. Tapi setelah pindah ke Tempat Pingin agak sedikit pudar. Lolo gue. Kenapa? Yang namanya pribumi itu pastinya tidak mau Kacang. diungguli, Betul. diatasi oleh orang lain. Dan ketika ada itu, tentu ada sedikit masalah yang pasti keluar. Makanya kalaupun saya tinggal di Tempat Pingin, saya jarang beraktivitas di Tempat Pingin. Bukan sombong ya Ustaz. Bukan sombong, Bukan sombong. untuk menghindari. Oh itu populasinya populasi lokal, ya. Populasi lokal yang Komunitas orang daerah setempat. Ya. dari semua. Kalau Marga Mulia banyak yang Jawa. Pasti baur sekali kalau di Marga Mulia itu, dari berbagai macam suku Marga Mulia itu. Bahkan orang Marga Mulia sendiri tak kemana nggak tahu. Serius, kami tidak temukan orang Marga Mulia asli, yang ada tuh orang Jawa. Ya termasuk orang, pokoknya di sekitar Musirawas. Ya itu kan asli, artinya pendatang. Ya, karena istri saya juga kan orang Musirawas, artinya kan sama-sama pendatang. Mayoritas yang di Marga Mulia itu pendatang. Tapi kalau tiba ke Tempat Pingin mayoritas penduduk asli. Ya mungkin dulu dari zaman Belanda Lado Sultan. Bisa Marga jadi. Mulia Sultan. Paling Hindu datang. Mobil. Dan kita sama-sama tahu lah yang namanya orang asli pribumi kedatangan tamu itu tamu yang harus diwajibkan melok dia. Betul. Gitu. Makanya sekali lagi saya sekian puluh tahun diam di Tempat Pingin, jarang eksis di Tempat Pingin. Bukan sombong kata Mbak tadi. Iya, bukan sombong. Untuk menghindari sesuatu. Disuruh khotbah pun saya nggak mau. Tapi yang melebihi. Bukan apa-apa. Ya takut ada sesuatu. Paling ya sekedar untuk ngadiri undangan. Itu aja. Paling kalau ada musibah sekedar datang.